Dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna rajulan qala ya Rasulullah inna li malan wa waladan wa inna abi yuridu ayyajtaha mali. Ya Rasulullah, saya punya harta, saya juga punya anak, tetapi ayahku pingin ambil hartaku. Ayahnya lagi butuh, pingin ambil sedikit. Maka jemaah sekalian, ini dia adukan kepada Rasulullah SAW. Apa jawab Nabi? Nabi Muhammad SAW bersabda, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi nggak apa-apa ayahmu ambil sedikit sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, ata a'rabiyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, seraya berkata, inna abi yuridu ayyajtaha mali. Sungguh ayahku ya Rasulullah ingin mengambil hartaku. Maka jemaah sekalian, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta wa maluka liwalidika. Kamu dan dirimu milik orang tuamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik makanan kalian adalah hasil usaha sendiri. Inilah jemaah sekalian motivasi Nabi SAW untuk bekerja dan berusaha. Sebaik-baik harta atau makanan yang kalian makan berasal dari usaha kalian sendiri. Kemudian beliau bersabda, wa inna amwala auladikum min kasbikum fakuluhu hani'a. Sesungguhnya harta-harta anak kalian itu bagian dari usaha kalian. Maka makanlah dengan nyaman, dengan merasa enak. Iya. Artinya apa jemaah sekalian? Seorang anak seharusnya menyadari dia terlahir di dunia ini dan dia bisa tumbuh dewasa tidak lain adalah jasa orang tuanya. Allah tetapkan orang tuanya sebagai sebab lahirnya dia ke muka bumi. Orang tuanya juga yang sudah bersusah payah, terutama ibunya, mengandungnya, melahirkannya, menyusuinya, membesarkannya, merawat dirinya, membersihkan kotorannya, memberi makan kepadanya. Anak itu harus sadar, orang tua besar sekali jasanya kepada dirinya. Maka dari itu jemaah sekalian, diri kita dan harta kita milik orang tua kita. Tapi jemaah sekalian, milik di sini maksudnya adalah milik untuk ikut memanfaatkan, bukan menguasai. Ini yang dijelaskan para ulama. Bukan menguasai harta anak kita, tetapi boleh ikut memanfaatkannya, itu pun dengan syarat kita butuh. Kita misalkan katakanlah kita orang tua lagi kekurangan harta, maka kita saat butuh, nggak ada penghasilan kita sendiri, boleh kita ikut memanfaatkan harta anak kita, bukan untuk menguasainya. Kecuali anak kita dengan sukarela, dan memang sudah seharusnya begitu sifat anak yang berbakti, dengan sukarela, dengan penuh keridhaan, dia berikan hartanya untuk dikuasai oleh orang tuanya. Tapi kalau anaknya tidak memberikan hartanya kepada orang tuanya untuk dikuasai, orang tua punya hak untuk ikut memanfaatkan berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Itu pun dengan syarat jamaah sekalian, ketika orang tua butuh. Kalau nggak butuh nggak boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah anugerah Allah untuk kalian. Yahabu liman yasha'u inatsau wa yahabu liman yasha'u dzukura. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, Allah memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Fahum wa amwaluhum lakum
idza tajtum ilaiha. Maka Nabi SAW mengatakan, anak-anak kalian dan harta-harta mereka adalah milik kalian kalau kalian butuh. Jadi kalau kita butuh, boleh ikut memanfaatkan. Anak kita punya makanan, boleh kita makan, nggak harus izin. Nggak harus izin, itu harta kita juga. Harta untuk ikut memanfaatkan. Iya. Dan juga ada syarat yang kedua kata para ulama, yaitu tidak boleh memudaratkan anak kita. Ya, misalkan dia punya satu-satunya motor, dipakai untuk bekerja. Kalau kita ambil, kita pakai, dia nggak bisa pergi bekerja. Ini memudaratkan dia. Maka yang seperti ini tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh juga membahayakan orang lain. Ini minimalnya 2 syarat. Orang tua itu berhak menikmati, menggunakan harta anaknya dengan syarat dia memang butuh. Yang kedua, tidak memudaratkan anaknya atau orang-orang yang dia tanggung. Maka jemaah sekalian, yang ingin kita petik pelajaran di sini adalah betapa besarnya hak orang tua atas anaknya. Ini yang perlu kita ambil poinnya. Subhanallah, Allah telah menetapkan hak orang tua atas anaknya begitu besar. Allah memerintahkan kita untuk berbakti pada kedua orang tua.